Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? No, not Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'd. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, tamu undangan yang berbahagia. Segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jualah di siang hari ini kita dapat hadir bersama untuk turut menyaksikan groundbreaking pembangunan masjid dan renovasi Blok B Balai Kota Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada kesempatan siang yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon kepadanya kiranya proses pelaksanaan groundbreaking pembangunan masjid dan renovasi Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta diberikan kemudahan, kelancaran, dan keselamatan. Untuk itu mari kita tuangkan dalam bentuk doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MSc. Untuk itu kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama memanjatkan doa pada Allah, bermunajat dengan khusyuk dan tawadhu, dengan rendah hati, dan mari kita tengadahkan kedua tangan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan segala permohonan dan doa kita. Kita awali doa ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada siang hari ini, hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, hari Jumat yang penuh dengan keagungan, kami semua berkumpul dalam rangka memulai pembangunan masjid di tempat yang kami cintai ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala urusan kami, karena bagimu ya Allah tidak ada yang sulit dan memudahkan segala urusan yang sulit. Limpahkan kepada kami taufik hidayah. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadah kami, sebagai pusat kegiatan pengabdian kepada-Mu, sekaligus juga sebagai pusat kegiatan muamalah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan kepada kami semua kejujuran hati, ketenangan batin, keikhlasan dalam berbuat, dan jadikan kami semua orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertakwa kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat PLT Sekda atau yang mewakili, kemudian para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, para kepala satuan kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, para wali kota, sekretaris Korpri, kemudian para direktur BUMD, Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta dan 5 wilayah kota, pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta dan 5 wilayah kota, kemudian para pengurus organisasi keagamaan di lingkungan Pemda DKI Jakarta, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaksana pembangunan PT Ganiko, serta para undangan dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Gubernur dan para hadirin yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan rencana groundbreaking pembangunan masjid dan renovasi Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada hari ini sebagai berikut. Pertama, pembangunan masjid Balai Kota Provinsi DKI Jakarta merupakan wujud nyata upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan inisiatif Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama, juga dengan pelaksana Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana ibadah yang layak dan nyaman bagi para pegawai, para tamu, para anggota DPRD, juga di masyarakat di lingkungan Balai Kota. Selanjutnya, yang kedua, pembangunan Masjid Balai Kota merupakan bagian dari pembangunan masjid yang di dalamnya ada renovasi di Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 dengan total biaya 18,8 M yang diharapkan selesai pada bulan Desember tahun 2015. Yang ketiga, lokasi pembangunan Masjid Balai Kota adalah merupakan awalnya musola Patah Hilang
yang direncanakan dibangun terdiri dari 2 lantai, yaitu lantai pertama seluas 410 meter, lantai 2 itu seluas 594 meter dengan total 1004 meter, dengan kapasitas bisa menampung jamaah sebanyak 1.513 jamaah. Semula bangunan musola ini hanya seluas 546, yaitu terdiri dari 214 adalah bangunan inti, kemudian 300 meter adalah kanopi yang hanya memuat 300 sampai 400 jemaah. Jadi mengalami peningkatan kurang lebih hampir 60% dari kondisi semula. Dalam pelaksanaannya, yang pertama akan dibongkar dahulu Blok D yang saat ini berfungsi sebagai musola untuk dibangun sebagai masjid. Sedangkan sisa gedung Blok D akan direnovasi kembali, yaitu menjadi bagian fungsi Bank DKI, kantin, dan kantor pos. Perlu saya laporkan, dikarenakan area pembangunan yang terbatas dan sulit untuk memobilisasi alat besar, groundbreaking yang dilakukan pada saat ini adalah dalam bentuk simbolis, yaitu penekanan tombol, sekaligus juga ada secara simbolis untuk melakukan pembangunan di area yang sudah disiapkan. Pada kesempatan ini saya mengharapkan dukungan semua pihak dalam pembangunan masjid ini agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang direncanakan. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk berkenan memberikan sepatah kata sambutan untuk memberikan motivasi ya, kepada kami semua supaya pembangunan ini bisa terselesaikan sesuai dengan tepat waktu. Semoga upaya pembangunan gedung ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi karyawan Pemda DKI Jakarta, DPRD, dan lingkungan di sekitar balai kota ini. Demikian saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi DKI Jakarta sekaligus pernyataan dimulainya groundbreaking pembangunan masjid dan renovasi Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta ditandai dengan penekanan tombol sirene dan peletakan batu pertama. Kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama, kami silakan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. K.H. Didin Habibudin, Ketua Badan Amir Zakat Nasional Republik Indonesia, dan jajarannya yang hadir. Yang saya hormati juga pelaksana harian Sekda Pak Olwan dan para asisten, para deputi gubernur yang hadir, kepala badan yang kayak kepada badan intelijen saja, Ki Haji Sodri, Ketua Islamic Center, dan juga kepada Ketua Forum Hubungan Umat Beragama Bapak Haji Safi Mufid, dan juga para alim ulama yang hadir semua, para pejabat DKI, dan para teman-teman media dan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu saya sangat mengapresiasi kerja teman-teman di Pemda. Kita sampaikan ini 1 tahun yang lalu begitu cepat. Yang sudah ada desain kita pilih, waktu itu ada 2 model. Jadi keinginannya itu ada masjid yang kelihatan seperti bukan masjid dari luar. Nah, saya bilang tidak bisa, kalau mau kita bangun masjid harus pilih yang betul-betul yang masjid, ada menaranya. Kalau dulu waktu saya sekolah Islam itu menara ya buat ngintip-ngintip, karena itu dapur masyarakat itu ngebur apa enggak gitu ya, kita ngintip kan. Ya, kalau zaman ini kan udah nggak bisa nih. Zaman ini tentu kita pakai simbol, tapi saya ingin simbol ini mengingatkan kita sebagai PNS bahwa kita itu harus memperhatikan nasib warga di DKI yang mungkin
tidak masak karena nggak ada uang. Nah ini yang ingin kita sampaikan. Tentu untuk sampaikan tausiah urusan Pak Kiai lah. Jadi harapan saya adalah bagaimana pejabat yang kalau datang sini lihat ada masjid selalu diingatkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mendalam masjid itu untuk ngawasin, untuk pelatihan. Bagaimana istilah bahasa Inggris itu adalah sharing dan caring ya. Ya berbagi juga memperhatikan. Ya saya kira pasti Idul Adha ini cocok sekali nih. Kita harus bagaimana situasi ekonomi begitu sulit. Mungkin yang utama saya katakan banyak yang suka minta sama saya korban-korban. Saya pikir saya nggak kasih itu saya bilang. Lebih baik saya bilang sama Bu Ika, kita kasihnya ke ini aja deh. Yang orang tinggal di rusun, sekali-sekali makan daging 1 kilo gitu loh. Ya, jadi kita juga lebih baik begitu untuk kita bantu. Kami memang lagi mendorong program orang itu suka tinggal di rusun. Kami juga mendorong semua orang punya rekening bank di DKI. Karena kalau dia punya ini, dia naik bus tidak bayar yang tinggal di rusun. Nanti ke depan yang punya gaji pas-pasan UMP, hasil buka rekening bank di DKI juga tidak bayar. Anak-anaknya juga tidak bayar. Ini juga PD Pasar. Saya juga katakan tahun depan kita akan merasakan ekonomi yang melambat ini baru terasa nanti di awal tahun. Makanya saya minta UMKM harus mulai menganggarkan ini dana. Jadi semua yang dagang di pasar, yang di rusun, PKL-PKL yang sudah punya ini, dengan mudah kita bisa memberikan bantuan modal sebetulnya. Kalau kita berani disetujui DPRD menyediakan 1 triliun, kita kasih bantuan modal 5 juta, 200.000 pedagang kita bantu untuk memutar sebuah usaha. Dan saya yakin orang yang menghabiskan 5 juta, nggak mungkin dia mau kehilangan tempat dagang. Ini kayak gini Pak Irwandi. Jadi harus kita kasih yang sudah punya di rusun, di PKL yang sudah terdaftar. Kalau kita bisa kasih 5 juta, apa kalau kita kasih 2,5 juta, lumayan modalnya muter kan, jual kuliner apa, buat bikin gado-gado, bikin apa dagangan, 1 juta udah cukup modalnya. Kalau balik modalnya cepat. Kalau 1 juta, wah itu 1.000. Berapa tuh kalau 1 triliun Pak? 1 juta loh Pak, 1 juta pedagang, mana ada di pasar segala macam. Kita kumpulin, kita harus kasih bantu. Apa kita sudah punya PT Jangkrinda, yang jelas bisa menjamin, ada jaminan tempatnya. Nah saya kira ini yang penting bagi saya. Dan masjid ini juga saya harap betul-betul mengingatkan ketika zaman Nabi Muhammad, ini juga tempat bagaimana diingatkan kita dilatih untuk bisa mengadministrasi keadaan sosial dengan baik. Ini bahasa ini saya dapat dari Nabi Sulaiman sebetulnya. Ya ketika Nabi Sulaiman ditanya, Anda ingin minta apa waktu jadi raja? Dia bilang sama Tuhan, dia nggak minta kekayaan, nggak minta panjang umur. Dia bilang berikan saya hikmat bijaksana supaya saya bisa mengadministrasi dengan baik keadaan sosial bagi rakyat saya. Nah saya berharap masjid ini juga mengingatkan kita bahwa kita begitu lihat masjid ini masuk. Waktu saya pilih modelnya, saya mau yang ada tiang, jadi saya begitu masuk dari situ, orang lihat jelas ada masjid. Sehingga masjid ini orang mengingatkan kita, tugas kita di sini adalah mengadministrasi keadaan sosial dalam rangka mewujudkan keadaan sosial. Nah, saya harap nanti pejabat-pejabat kita adalah pejabat-pejabat yang berani menyuarakan suara kebenaran untuk orang-orang yang tidak berani bersuara. Karena hidup di zaman ini banyak orang yang hidup nasibnya masih kurang baik. Bukan hanya kekurangan makanan kadang-kadang, tapi dia itu tidak berani menyuarakan kebenaran karena dia nggak punya kuasa. Nah kita yang punya kuasa inilah yang menyuarakan kebenaran itu, menyuarakan hak-haknya mereka yang dijolimin, yang tidak bisa bersuara. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah saya berharap seperti itulah 3 bulan bisa selesai dengan cepat. Saya jangan yang abal-abal. Ini juga contoh keterlambatan. Tahun depan saya harap semua lelang sudah diselesaikan tahun ini setelah KUA PPAS ditandatangani. Semua pembelian barang sudah mulai siapkan kontrak tahun ini. Sehingga kita masuk 2016 awal, ekonomi begitu sulit, berapapun uang yang masuk, uang ini kan sudah langsung diserap. Jadi seluruh SKPD saya katakan
Kalau tidak menyelesaikan kontrak secara KUA PPAS, makanya KUA PPAS kita tahun ini pertama kali juga dalam sejarah DKI begitu terperinci, membahas sudah terperinci. Sehingga nanti pembahasan APBD sudah tinggal ikut. Nah kalau ini bisa dilelang sekarang, berarti dari Januari begitu ketok palu, serapan anggaran sudah mulai jalan. Malah yang ada terjadi BPKAD menahan karena duit masuk pajak kan sampai bulan 12. Nah ini bisa terjadi tarik menarik, nggak apa-apa. Nah ini akan menjadi sebuah lokomotif. Tahun depan pasti setelah ini ekonomi pasti susah. Nah kita sudah siapkan dengan baik. Kita juga harap seluruh anak-anak di madrasah, ada 40% anak usia sekolah itu tidak sekolah di Jakarta. Sekarang KJP sudah hampir seluruh negeri tidak ada masalah. Yang masalah adalah di sekolah-sekolah di madrasah. Nah karena di bawah Kanwil kita juga harapkan mereka bisa kita berikan KJP. Kita mulai menyisir anak-anak yang pegawai harian lepas, yang pekerja prasarana sarana umum PPSU atau yang tinggal di rusun, semua mempunyai KJP. Nah sekali lagi saya berharap sekali setiap PNS melihat masjid yang megah, yang bagus, itu selalu diingatkan tugas kita adalah mengadministrasi keadilan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Dan ini kalau kita lakukan bersama, maka tahun depan sesulit apapun ekonomi kita, selama kita mempunyai hati memperhatikan dan mau berbagi, ini pasti tidak ada masalah. Ya kita nggak memperbincangkan soal teologi lah. Tadi sesama Kristennya bisa berantem, sesama Islamnya bisa berantem. Nabi pun sudah pesan, ada 72 ya, perbedaan aliran di akhirat diselesaikan. Jadi kalau kita hari ini, saya sangat suka juga pidato Raja Jordania. Dia di depan Parlemen Uni Eropa, dia katakan kalau Anda mempunyai persepsi salah terhadap Islam, saya sampaikan pada Anda, saya dari kecil diajarkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada itu damai sejahtera. Saya doa untuk orang yang saya temui. Bagaimana mungkin Islam bisa menyakiti orang lain? Islam di kecil saya sudah diajarkan untuk memberikan salam damai kepada orang. Ini luar biasa. Makanya Gus Dur selalu katakan ini rahmatan lil alamin. Kalau Islam yang nggak perhatian sampai flora fauna bagi manusia, saya kira bukan Islam, ajaran Islam. Saya kira itu sempalan, saya berani katakan. Karena nggak ada. Dia ngucapin assalamualaikum. Bagaimana mungkin orang ngucapin assalamualaikum pada orang terus bunuh orang? Dari mana dasarnya gitu loh? Ini jelas nggak sesuai. Nah saya harap masjid-masjid kita juga bisa mengajarkan. Saya kan bilang sama Pak Kiai Sodri, saya mau katakan dengan sombong, saya bilang nanti ada RRT bisa masuk ke Islamic Center. Kita mau mengklaim nih, kalau Anda mau tahu ajaran Nabi Muhammad tentang rahmatan lil alamin, Islam yang sejati, belajar sama orang Indonesia, bukan Timur Tengah. Gak mungkin orang datang ke orang assalamualaikum terus bunuh orang sesama. Ngaku Islam dari mana teorinya gitu loh. Misalnya kayak ISIS gitu, dari mana teorinya ada? Makanya gak heran Raja Jordania bisa terbangkan pesawat tempur untuk ngebom. Dia bawa sendiri pesawat tempur. Ini baru contoh. Saya kira sekali lagi, saya bukan mau mencampuri keyakinan Bapak Ibu yang mayoritas Muslim, tapi bagi saya masjid begitu penting. Bahkan kalau bapak saya selalu ngajarin kalau dengar di kampung orang mau bangun masjid, kamu kirim batu sama pasir dulu. Nah, kenapa Pak? Karena orang Islam percaya kalau masjidnya dipakai terus pahalanya dihitung buat kamu yang nyumbang. Kalau kamu udah terlambat nyumbangnya seng atau atap, terakhir baru nyumbang, nanti masjidnya mau digedein, seng sama dindingnya dibongkar, hilang yang kamu sumbang. Jadi kalau kamu nyumbangnya di batu sama pasir di bawah, apalagi mimbarnya mau digedein tetap sama mimbarnya katanya. Jadi gitu. Ya tapi kalau di sini enggak. Saya tadi mau ajak urunan gitu. Tapi itu teman-teman bilang tiap hari kita ada uang. Kita kebetulan sekalian mau merenovasi Blok D ini. Ya udah sekalian saja masjidnya kita lelangkan. Ya sudah, bukan saya nggak mau keluar uang sebetulnya. Saya cuma ingin aja tanam minimal fondasi duit saya lah kira-kira gitu ya. Tapi ini enggak, terus saya pikir ya sudah, memang rezeki lah. Mungkin rezeki uangnya itu kita alihkan kasih sapi saja yang banyak, saya bilang tahun ini. Tadi saya berpikir tahun ini kan keluarkan uang untuk urunan bikin masjid.
Tapi kayak udah kalau itu nggak jadi, kita uang yang ada ini kita pindahkan untuk sapi saja, untuk rusun-rusun. Tapi rusun yang punya mobil jangan dikasih bos. Itu ya kita hitung-hitung penghuni rusun 14.000 lebih, kita hitung-hitung sekarang yang Islam mungkin yang butuh dapat sapi ya, di luar yang kurang mampu itu ya 6 ribuan ya Bu ya. Nah, 6 ribuan. Nah saya kira ya udah, nah, jadi kita pakai APBD itu kita alihkan ke situ. Tapi saya ingin semangat ini ada sama kita. Kita menghadapi kesulitan ekonomi dunia yang makin sulit. Nah semangat kebersamaan gotong royong ini akan membuat kita jadi mampu. Jadi sekali lagi rame-rame pasti sendiri. Rame-rame kan? Pak, saya undang untuk pencet tombol Pak, karena kalau masih nanggung dunia repot. Silakan. Kami persilakan kepada PLH Sekda, kemudian Ketua JIC, Ketua FKUP, Bapak Profesor Dr. Haji Didin Habibudin, para fakulti dan para asisten, beserta para pejabat. Kami persilakan untuk mendampingi Bapak Gubernur untuk penekanan tombol sinyal dan nanti kita dengan Jangan ke tengah, jangan ke tengah. Pak, handphonenya Pak. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 18 bulan September tahun 2015, groundbreaking atau bulan batu pertama pembangunan masjid inovasi Provinsi DKI Jakarta. Saya nyatakan dimulai. Sebelumnya akan diawali dulu dengan Bismillah dan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Rame-rame aja. Bukan semen nih gue. Turun air. Cukup? Yang lain nggak mau? Pasek dah. Yang lain nggak usah. Batunya didatangkan dulu Pak. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, bersih untuk. Allahu Akbar. Silakan Pak. Susul. Silakan. Ya. Ayo Pak. Ntar saya. Silakan. Jan, enggaknya ember cari ember. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sampai akhir zaman.